92,5 Maestro FM House with the Sound. Berjumpa lagi di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, mengapa tidak? Dan hari ini kita ada di Maestro Youth Channel Special Edition karena kita mengundang satu narasumber yang bukan punya segudang pengalaman, tapi bergudang-gudang pengalaman rasanya ya. Aku ketemu dengan sosok ini saat mungkin kita pernah ikut pameran wedding bersama. Ternyata cuma profesinya ini cuma satu pekerjaan aku kenal. Setelah kita ngobrol lebih dalam lagi, ternyata profesinya banyak sekali, pengalamannya banyak sekali, dan aku terberkati lewat cerita hidupnya. Dan aku berharap Sobat Maestro juga bisa terberkati lewat narasumber yang satu ini. Jadi langsung aja ya, kita kenalan dengan narasumber kita di hari ini. Nama lengkapnya dulu aku panggil ya. Ini dengan Kak Henry Darmawan. Halo Kak. Halo, thank you Jul, thank you. Walaupun nama panggungnya lebih ke Asen, ya, betul Asen. Ya. Nama kecil saya soalnya. Itu bukan nama panggung ya, lebih nama kecil. Nama kecil yang jadi nama panggung. Lebih menjual sih sebenarnya. Menjual ya, nama Asen ini ya. Nama Asen. Oke, tapi aku selalu punya pertanyaan template untuk semua narasumber aku nih Kak. Iya. Arti nama. Pernah nanya gak sih nama dari Henry Darmawan? Ada arti tersendiri gak? Kalau Henry Darmawan tuh sebenarnya orang kaya yang dermawan. Oh, Henry itu maksudnya Iya. kaya. Oh. Kalau nama Asen, sennya itu sendiri dari hidup. Itu nama Chinese ya. Oke. Kalau lengkapnya kan Shelong Seng. Nah, sennya itu sen hidup. Oh. Gitu. Jadi Asen tuh ya yang hidup. Gitu. Wah, orang kaya yang dermawan dan hidup hidupnya pasti kaya ya. Ya pasti hidup dong, Pasti masa nggak hidup, hidup ya, iya. gawat ya. Oke, jadi itu namanya keren sekali. Itu nama dari pemberi orang tua, artinya juga dari orang tua atau nyari Betul. sendiri Kak? Kalau Henry Darmawan nyari sendiri sih. Oh, nyari sendiri. Ya, kalau Asen dari orang tua. Wah, Iya. jadi kaya sekali, kaya akan ilmu juga nih hari ini mau sharing ke kita semua ya. Dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan Iya. untuk melakukan itu. Nah, tapi pertanyaan pertama aku langsung aja bertanya pertanyaan seperti ini. Kalau ditanya seorang, aku manggilnya Kak Asen aja kali ya. Iya boleh. Profesi apa yang bisa dikatakan sedang dijalani seorang Kak Asen? Karena dia melakukan A, B, C. Banyak sekali kegiatannya. Aku sampai bingung harus menjabarkan apa yang profesi yang sebenarnya dia seorang Kak Asen. Gimana sih Kak Asen boleh menciptakan diri sendiri? Yang pasti saya orang yang dapat anugerah Tuhan dari Tuhan untuk memberitakan kabar baik ke setiap orang. Itulah dari Efesus 3 lah. Itu ada ayat yang perlu gue bacain nggak nih? Waduh, hafal lah ya. Saking itu saya menjadi darah daging mungkin ya. Karena ya Tuhan yang memilih aku untuk bisa memberitakan kabar baik ke setiap orang. Nah itu aja sih poinnya seperti itu. Cuman memang sebenarnya kalau secara profesi saya saat ini ya profesinya memang seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Yang bergerak di bidang pertanian. Pertanian. Tapi milik hobi karena dulu memang itu profesi sebagai profesi utama. Tapi sekarang sebagai hobi. Itu emang sebagai MC. Ya Master of Ceremony. Tahun berapa ya? Main lama loh. Tahun 99 mulai. Wah, udah lahir belum? 4 tahun. Saat aku usia 4 tahun, sedang Kak Asen udah melalang buana, udah mencoba untuk profesi MC iya, ini. Tahun 99 itu di Jakarta. Oke. Di Jakarta mulainya. Jadi kalau aku kenal Kak Asen adalah seorang MC, utamanya sebenarnya bukan ya. MC ini sebenarnya adalah hobi yang masih dijalankan sekarang. Iya, just doing my passion ya. Oke, itu passion ya. Passion, Tapi sebenarnya adalah seorang hamba Tuhan, yang juga punya profesi pertanian. Pertanian bukan di Bandung juga ya? Bukan di Bandung, jauh. Ah, menarik nih. Pertanian boleh ceritain buat kita dong. Pertanian di daerah mana nih Kak? Di daerah Nabire, Papua Tengah. Papua Tengah ya. Seru pokoknya kalau ke sana. Seru ya. Itu membuat seorang Kak Asen juga punya banyak cerita di Papua. Tapi yang suka membuat Kak Asen akhirnya bolak-balik Bandung, Papua, Bandung, Papua. Betul. Kurang betul. seperti itu ya. Iya. Untungnya diundang sekarang. Makanya sulit sekali loh Sobat Maestro untuk mengundang narasumber kita satu ini. Nggak juga sih. Nggak juga ya. Mumpung ada di Bandung, belum pergi ke Papua. Karena nanti Maret rencana akan Papua ya. Betul, Maret. Oke. Bulan Maret, 4 bulan bakal di sana. Ada kegiatan yang harus Iya. dilakukan di sana. Iya, Nah, betul. mumpung masih di Bandung, Iya, kita iya. culik ke Maestro Youth Channel. Asik. Ngobrol-ngobrol dulu, kita akan belajar banyak. Jadi Siap. profesi hamba Tuhan, tadi seorang MC, Iya. pertanian juga. Iya. Kesibukan sekarang di belakang-belakang ini masih ada kegiatan apa lagi Kak? Ya itu aja sih. Itu aja ya. Ya. Oke, kita akan coba ulik satu persatu. Siap. Yang dimana katanya punya banyak pengalaman hidup yang sangat luar biasa, extraordinary aku katakan ya. Pas pertama kali diceritakan ke aku pribadi, bener nih Kak Asen ini bukan cerita dongeng atau Itu perjalanan dari Bandung ke Kerawang loh, ingat? Ingat ya. Iya kan? Dan kita juga gak kerasa udah nyampe lagi aja karena diceritakan seperti itu ya. Nah, jadi yang lagi ada perjalanan jauh, semoga juga ini seperti seakan-akan mengulang yang kita lakukan ya. Kita waktu itu dari Bandung ke Kerawang, sekarang dimanapun Anda berada, dengarkan ini baik-baik. Ini bisa jadi inspirasi buat kita semua dan berharap tujuan utama dalam menjadi berkat buat banyak orang ya. Tapi ini semua akan diceritakan tidak serius. Kita akan santai aja ya. Betul. Itu kita akan masuk ke segmen 2, kita akan mulai mengulik kehidupan desa
seorang Kaasen. Pasti di mana? Pastinya di Maestro Youth Channel. Oke, kita sudah masuk segmen yang kedua. Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Kaasen, karena harusnya sih banyak cerita yang ini kayaknya kalau kita biarkan waktunya akan berjalan overload, tapi semoga nggak terjadi ya. Kita mau mulai dari kehidupan seorang Kaasen terlebih dahulu. Aku dapat satu fakta di mana tahun 1992 lahir baru. Oh, iya, berarti dibaptis, betul ya? Iya, lahir baru dan kemudian itu Januari. Saya ingat banget 23 Januari tahun 92 saya diterima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kemudian bulan Maret saya dibaptis. Dibaptis. Ya, Oke. tahun yang sama. Tahun yang sama di 92. Iya. Dan berjalan 5 tahun tepatnya di 97. Ya. Akhirnya ditabiskan menjadi pendeta muda. Yes. Oke. Di Jakarta. Pertanyaan aku yang pertama dulu, apakah memang latar belakangnya dari pendeta, jadi semuanya keluarga pendeta, akhirnya sampai jadi pendeta juga? Enggak sih, papa mama saya kalau latar belakang keluarga nggak ada yang, ada paman dia paman pendeta. ada? Iya, ada paman pendeta. Tapi untuk yang terdekat sih ke papa mama itu nggak ada. Bukan pendeta. Bukan. Papa saat itu belum jadi orang percaya. Kalau mama ya dia percaya Tuhan. Tapi ya biasa aja gitu loh. Oke. Nah, tahun 92 ketika saya bertobat terima Yesus, sebenarnya itu juga lucu tuh. Kenapa nih? Rasanya saya punya hutang kebaikan kepada teman saya. Dia boleh sebut nama nggak? Boleh. Boleh. Dia namanya Obaja Irawan Karyadi. Wah, siapakah orang ini? Itu teman sekelas saya. Jadi waktu kelas 1 SMA saya masuk ke sekolah swasta Kristen di Cirebon. Kemudian itu kan biasanya kalau dari SMP kemudian SMA itu kan biasanya teman-teman dari SMP juga masuk di sekolah yang sama kan. Iya. Kristen masuk ke Kristen lagi kan, sekolah Kristen lagi. Nah ada satu orang yang aneh masuk sekelas sama saya dan dia duduk di sebelah saya. Oke. And hampir setiap hari sejak itu dia injilin saya. Saya sampai bilang ini orang gila nih setiap, karena saya nggak percaya Tuhan. Sebelum 92 itu ya? Sebenarnya bukan gak percaya Tuhan sih. Saya masih ya pindah-pindah ikut papa ke wihara ya saya ikut ke wihara. Ya ikut gitu aja lah. Oke. Nah terus dia injilin saya. Bosan banget saya. Sampai one day saya pernah pukul dia. Gara-gara dia menginjili Kaasen. Saya masuk, saya tarik dia ke WC, saya pukul dia. Wow. Lu jangan ngomong tentang Tuhan-Tuhanan lagi dah sama gua. Dan bilang gitu. Terus tapi dia hebatnya nggak putus asa. Terus setiap hari dia terus ngomong. Setelah dipukul pun masih lanjut? Iya. Sampai suatu ketika saya kalah. Saya nyerah. Saya bilang udah deh. Ajak gue ke gereja lu. Gue mau tahu seperti apa sih orang Kristen deh. Gitu, begitu masuk sana saya kaget sekali. Saya duduk paling belakang. Dan saya gak perhatiin apa-apa. Dengerin orang nyanyi. Kemudian pas lagi worship mereka ngomong apa gitu. Iya. Tapi khotbah juga sebenarnya saya gak dengerin sama sekali. Hanya ada satu kalimat terakhir dari pendeta itu. Saya ingat banget itu pendeta dari Tasik tuh. Yang datang ke gereja kemudian dia khotbah. Dia cuma bilang ini, kalau malam ini kamu mati kamu masuk mana? Kalau belum percaya Yesus kamu pasti neraka. Itu perkataan hantam ke saya. Wow. Shortly saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya ingat banget tanggalnya sampai saat ini 23 Januari tahun 92. Oke. Di gereja di Cirebon. Itu saat pertama kali datang ke gereja. Iya. Oke, wow. Itu langsung dapat seperti Tuhan berbicara sama Kaasen. Ya. Dan itu prosesnya tidak lama, langsung dibaptis dan segala macam. Kalau dulu ikut ini ya, pendalaman Alkitab dulu, katekisasi lah ya. Oke. Belajar kemudian setelah siap dibaptis gitu. Nah ini kan menariknya 97 langsung mantap menjadi pendeta muda. Iya 94 saya kuliah di Jakarta. Tapi saya udah aktif pelayan sejak saya bertobat. Saya sudah aktif pelayanan. Saya terus berapi-api lah ya gitu. Saat berapi-api seperti itu ada tantangan dari keluarga nggak? Enggak. Keluarga mengizinkan? Iya daripada anaknya brengsek. Jadi waktu itu memang kehidupannya hancur, tapi setelah bertemu dengan Tuhan itu hidupnya mulai berubah. Sebenarnya enggak hancur-hancur banget sih. Justru waktu zaman sekolah saya bintang kelas. Oh justru bintang kelas? Iya prestasi. SMP saya ranking 1 dari seluruh angkatan lah ya. Terus saya pernah makan malam bersama Presiden Soeharto zaman dulu. Karena prestasi. Banyak lah. Semua saya menjalani kehidupan akademik saya itu bagus banget. Berprestasi. Ya yang nakal cuman
ya doyan pacaran aja. Kenakalan umum lah ya, anak-anak Ya, remaja gitu pada lah. umumnya aja. Ya, gitu lah. Tapi akhirnya disetujui oleh keluarga, meskipun tadi kan ceritanya papa memang bukan percaya sama Tuhan juga ya. Ya, cuma dia emang sangat demokrasi lah. Wah, menarik sekali ya punya orang tua yang demokrasi. Akhirnya diperbolehkan. Perbolehkan. 97 sudah menjadi pendeta muda. Ya, waktu kuliah di Jakarta, kemudian saya tetap aktif pelayanan. Ya. Ada salah satu dulu panggilnya Koko ya. Dia sebagai bapak rohani saya juga sih. Wow. Dia gembala sidang, dia ajak rekrut saya lah untuk bantu pelayanan dia di Jakarta. Ya disitulah saya ditapiskan. Nah, tapi yang menarik setelah 97 awalnya kelihatannya semua akan berjalan dengan baik ya. Oh baik, khotbah di mana-mana. Wah, harusnya. Sampai keluar negeri segala. Sampai ke luar negeri. Iya. Itu pun sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan. Nah, tapi ternyata ada satu momen besar yang seorang Kak Hasan itu malah berbalik kehidupannya 180 derajat. Iya. Nah, ini yang mengejutkan aku, yang membuat aku tercengang-cengang selama aku dari perjalanan Bandung ke Kerawang. Apakah itu ternyata nggak cukup diceritakan di segmen yang kedua. Kita akan tahan dulu, oke? Jadi buat teman-teman yang ingin dengarkan lebih lanjut lagi cerita ini, kita akan masuk ke segmen yang ketiga. Segmen ketiga, Maestro Youth Channel. Kak Hasan udah siap cerita yang mencengangkan kita semua ya. Karena segmen kedua terasa baik sekali ya. Oh, akhirnya dari gak kenal Tuhan, dikenalkan oleh seseorang, teman yang sangat gigih sekali. Akhirnya menjadi pendeta muda dari 97. Dan katanya melayani kemana-mana sampai ke luar negeri. Itu dilakukan hingga 2003. Bukan. Jadi tahun 97 sampai 2002 lah. 2002. Berarti ada sesuatu yang terjadi di 2002 hingga 2003, yaitu dikatakan perubahan 180 derajat. Apakah itu Kak Hasan? Buat cerita buat kita semua. Nah, waktu saya mulai pelayanan tahun 97 sebagai hamba Tuhan, keliling khotbah gitu. Tahun 2001 ada sebuah peristiwa yang menghantam saya. Oktober, tanggal 1 Oktober 2001 itu papa meninggal. Ya, memang hubungan saya dengan papa masa lalunya memang tidak baik, bahkan sangat buruk. Saya pernah bertengkar, saya pernah dipukul sama papa saya, bahkan saya pernah karena saking marahnya dan sakit hati, kepahitan gitulah ya. Saya pernah ambil golok, saya mau bacok papa. Itu pernah terjadi? Iya pernah. Dan itu sebenarnya hal yang belum terselesaikan lah. Tapi saya tidak sadar. Nah kemudian 2001. Cuman dari hati kecil saya bilang, kan Alkitab bilang satu orang diselamatkan, sisi rumah diselamatkan. Saya berdoa untuk papa dan saya bilang, Tuhan saya pengen papa one day selamat. Tidak saja papa selamat tapi bisa pelayanan bareng. Karena papa saya itu hebat loh, baik sekali loh orangnya sebenarnya baik banget. Tapi saya dengan bahasanya, dengan gayanya lah. Dan saya yang tidak menangkapnya saja. Tapi ketika saya dalam Tuhan, saya berdoa minta Tuhan selamatkan papa saya. Tanggal 1 Oktober singkat cerita papa saya meninggal. Itu saya marah sekali sama Tuhan. Saya marah, Tuhan kok meskipun padahal loh, Tuhan tuh sudah sempat bilang loh sama saya. Sempat bilang sebelum kejadian itu? Iya, sudah waktu di rumah sakit itu 3 hari sebelumnya lah. 3 hari sebelum meninggal papa tuh sudah Tuhan sudah bilang sama saya, aku mau bawa pulang papamu. Terus saya bilang, Tuhan bukan aku mau bawa pulang papamu, awalnya papamu akan sembuh. Oh, itu justru kayak angin segar buat Kak Hasan ya. Papamu akan sembuh. Iya. Terus saya yes, amin gitu kan, semangat. Terus waktu ngobrol sama papa hari itu 3 hari sebelumnya, setelah saya dengar seperti itu, kemudian hari itu saya ngobrol sama papa. Karena saya temanin 7 hari 7 malam di rumah sakit Boromius, saksinya tuh ada di sana banyak sekali dokter-dokter yang saya masih ingat. 3 hari sebelum meninggal, papa saya terima Yesus. Terima Yesus sampai nangis. Wow. Saya bilang, wah terima kasih Tuhan. Kau sudah sembuhkan pemahaman saya. Papa disembuhkan karena dia bertobat. Iya. Kemudian tiba-tiba saja 3 hari kemudian meninggal. Itu tepat 7 hari kemudian dirawat di rumah sakit, meninggal. Meninggalnya pada saat rencana mau pulang ke Cirebon. Jadi sudah dalam kondisi membaik itu di rumah sakit? Sudah membaik. Mama saya sama calon mertua adik saya dalam perjalanan dari Cirebon ke Bandung itu untuk jemput papa pulang ke Cirebon. Dan meninggal. Memang banyak peristiwa di situlah yang saya pikir itu pembuktian Tuhan bahwa papa diselamatkan sungguh-sungguh. Hanya ada hati kecil saya nggak terima. Tuhan, aku kan doanya minta papa diselamatkan dan bisa pelayanan bareng. Kok engkau bawa pulang gitu? Apalagi aku dengar papa sembuh.
jelas kau bilang apa-apa sembuh, tapi kok kau bawa pulang, dan itu menyimpan kepahitan di hati. Oke. Tapi kalau sekarang ya saya renungkan ya memang sebenarnya sih bukan itu masalahnya, saya bisa berbalik 180 derajat dari Itu Tuhan. trigger awal ya, bisa dikatakan. Iya, tapi sebenarnya cinta akan uang. Oh, jadi itu awalnya ada kepahitan, Iya. lalu ternyata yang lebih parah lagi adalah cinta akan uang. Gimana nih pengalaman Gue cinta? udah keliling khotbah dan you know lah, setiap khotbah di mana atau pelayanan di mana itu dapat Bisa istilah PK love ya. gift ya, love gift seperti itu. Dan sering tuh banyak sih khotbah di mana-mana keliling. Dan akhirnya ya uang tersebut lah yang jadi tujuan saya, bukan lagi tujuan utamanya memberitakan kabar baik. Iya. Nah itu yang terjadi, dan ya tinggal tunggu waktunya saja meledak, dan akhirnya ya kan firman Tuhan bilang kan nggak bisa berdiri di atas dua perahu. Harus memilih Mengabdi satu kedua perahu Tuhan ya. nggak bisa kan. Iya. Dan di ujung ya one day ya pasti akan split. Gue nggak bisa berdiri satu perahu, pasti akan berdiri ke perahu yang lain. Nah, Dan Kasen berpindah perahu ya. ya 2000. Ini langsung cerita nih. Ini kayaknya kalau langsung cerita sekarang, ini akan membuat kita akan cukup lama nih ya. Nggak seru soalnya. Saya Seru ya? Bisa 2 hari 2 malam loh. 2 hari 2 malam luar biasa ya. Kita gimana podcastnya 2 hari aja gimana? Harusnya kemarin ya pas Maestro 24 jam kita cerita 2 jam di sana ya. Oke, tapi kita tahan dulu sekarang ya supaya tidak terjadi 2 hari 2 malam. Cukup dulu. Jadi segmen ketiga cukup. Kita akan cerita deh bagaimana proses berpindah perahu tadi ya. Dari perahu yang melayani Tuhan, cinta akan Tuhan, mulai cinta akan uang, dan ini langsung berubah kehidupan seorang Kasen. Tunggu cerita di segmen 4 ya. Semakin seru lagi dan semakin menarik. Masuk ke segmen yang keempat. Ayo semakin seru lagi ceritanya kita dengarkan. Tadi kan pengakuannya 2002 mulai terjadi perubahan. Ya. Meskipun aku dapat catatannya 2003 hingga 2010 seakan-akan terhilang. Ya, Nah, memang terhilang. Memang terhilang, bukan seakan-akan ya. Tapi sudah terjadi di 2002 itu ya. Iya. Nah saat pelayanan mulai cinta akan uang. Kenapa sampai berubah bahkan gak dunia pelayanan lagi ya. Iya. Sampai keluar dari dunia pelayanan lebih ekstrim lagi. Supaya lebih afdol, Kak Hasan aja yang cerita. Gimana Kak? Iya, 2002 saya akhirnya meninggalkan kota Jakarta. Januari 2002 saya tinggal di Jakarta, balik ke Cirebon. Karena mama sendirian tuh di Cirebon, adik saya masih kuliah di Bandung. Ya. Nah, saya pulang ke Cirebon, kemudian saya kembali ke profesi MC. Ya, saya di Cirebon ngapain nih? Ya udahlah saya mulai MC lagi. Kemudian merintis karir tuh di dunia wedding. MC, tapi saya tetap pelayanan. Oh masih pelayanan? Masih pelayanan. Saya balik ke Jakarta. Maksudnya bukan balik ya. Diundang khotbah di Jakarta. Kemudian juga di Cirebon juga. Dan saya ketemu komunitas yang saya dipercaya juga sebagai penatua juga di sana. Menggembalakan jemaat juga di sana. Nah, karir saya naik tuh. Sebagai seorang MC di Cirebon. Wah luar biasa lah pokoknya. Ya saya 1 bulan itu bisa 10 kali MC. Wow, itu bisa peak Di banget wedding. di sekarang ya. Iya, dan- itu baru wedding, belum Iya, acara-acara di betul. luar ya. Dan- Dimana fun fact-nya aku dapat seorang Kasen itu sampai MC-nya udah skalanya bertemu dengan artis. Iya. Itu pernah dialami semua lah ya. Iya. Jadi kita singkatkan saja ya kesuksesan itu ya. Tapi boleh ceritakan lagi Kasen. Iya, jadi waktu karir saya di atas puncak karir gitulah ya. Dapat uang gampang. Nah ingat nggak sebelumnya saya sebenarnya sudah punya benih Cintakan uang. Ya. Nah itu wah dapat duitnya gampang nih. Sekarang dulu ya 3 juta lah. Let's say 3 juta sekali nge-MC. Kalau 10 kali aja 30 juta. seorang anak muda bujangan 30 juta. Gampang banget kan istilahnya. Dan MC 2 jam kerja. Kemudian saya merintis wedding organizer di Cirebon juga. Kayaknya saya yang pertama deh wedding organizer di Cirebon. Wow, pionir ya. Yang modern ya. Iya. Kalau yang tradisional kan sebenarnya mereka sudah punya juga kan. Betul. Kemudian saya ke event organizer juga. Saya punya kantor besar dulu di Cirebon di pinggir jalan utama loh, besar. Saya bangun radio juga. Wow. Iya. Kemudian di situ ya karir saya di event organizer ya naik juga. Dapat uang gampang. Kemudian saya dipercaya oleh beberapa perusahaan-perusahaan nasional, perusahaan rokok, telekomunikasi, launching juga mobil, motor. Kalau yang saya sebut namanya pasti kamu tahu deh. Ada event-event yang terkenal banget dulu. Nah itu saya yang handle tuh.
Kemudian, mulailah di situ. Excuse. Apa ya excuse bahasa Indonesianya ya? Alasan. Kompromi. Ya, ada Kompromi. Dulu saya bukan perokok. 1 batang. Saya sambil alasannya saya bukan perokok. I'm not a smoker. I'm social smoker atau light smoker or whatever lah. Yeah. Tapi kan 1 batang rokok yang mampir ke bibir akan mengajak batang-batang yang lain tuh. Nah dari situ tuh mulai jadi perokok, peminum juga. Until one day saya di hijack lah sama sebuah hotel besar di Cirebon. Itu saya belum nikah. Belum nikah. Kemudian dan saya belum pakai narkoba tuh. Oh, jadi ketahuan deh. Itu puncaknya ya. Puncak kenakalannya udah dialami juga ya. Ceplosan deh. Nah, ya itulah. Setelah itu saya di hijack di sebuah perusahaan di hotel. Kemudian saya jadi manajer juga. Ya di situ tuh mulai itu. Pergaulan, nyoba iseng, kelanjutan. Nah sampai disitulah hancur banget. Sampai saya udah tinggalin tuh. Dunia MC sudah saya tinggalkan. Kemudian pelayanan juga sudah saya tinggalkan. Puncak-puncaknya itu justru setelah nikah. Menikahnya di tengah-tengah kehilangan ini, arah ini ya? Tahun 2005 saya nikah. Setelah itu lebih gila lagi. Wow. Jadi ya sudah pakai narkoba, bahkan udah pernah overdosis. Overdosis. Wow. Tapi di tengah-tengah pengalaman itu semua, overdosis nggak bikin Kak Asen untuk kembali ke arah yang benar, tapi lanjut lagi aja ya? Wah Jul, saya bisa malamnya itu pakai narkoba. Malam minggu tuh kan, hari Sabtu. Hari Minggu paginya saya ke gereja. Bukan melayani kan? Nangis, bukan ikut kebaktian. Ikut kebaktian dengan pacar saya dulu. Masih pacar ya. Dan saya bisa nangis-nangis. Nangisnya dalam artian menyesal atau seperti apa? Mungkin menyesalnya karena kebawa sama pengaruh narkoba kali ya. Karena kalau pakai narkoba kan mempengaruhi semua kan. Iya. Kejiwaan juga, hormonal juga kan. Jadi ya seperti itu, bisa nangis luar biasa. Tapi ya sorenya masuk lagi. Narkoba lagi, kehidupan minum, kehidupan malam dan semua free sex itu. juga. Wow, semua dialami padahal 2005 menikah itu ya. 2005 menikah. Wow, tapi semakin masuk rusak ke dalam dunia itu yang semakin rusak sehingga tadi untungnya ada ujungnya. Untungnya cerita ini ada ujungnya ya. 2003 hingga 2010. Ini nggak terjadi hingga detik ini. Berarti ada yang terjadi di 2010. Ya ini yang harus kita ceritakan. Ini bahaya kalau nggak diceritakan. Berarti ini akan kalau cuma berhenti sini akan jadi cerita yang nggak ada meaningnya, nggak ada nilainya gitu ya. Tapi inilah pengertian sesungguhnya, pengenalan lebih dalam lagi akan Tuhan Kak Asen dapatkan di 2010 ini. Ya, apakah itu? Ini akan kita penasaran, akan kita dengarkan bersama-sama ya. Segmen yang terakhir, yuk kita ngobrol lagi dan ini adalah cerita yang menentukan ya. Dari 2010 kita berharap ada perubahan terjadi dan puji Tuhan memang terjadi. Apakah itu? Tapi bukan pertanyaannya apa yang membuat perubahan itu bisa terjadi. Itu penting ya. Karena kalau orang yang sudah jatuh ke permasalahan dunia seperti itu, ikatannya tuh katanya kuat banget, betul ya? Susah keluar maupun kayaknya ada ikatan yang terus membuat kita harus stay di sana. Apa yang buat Kak Asen punya dorongan kuat untuk keluar dari sana? Jadi gini, orang kena narkoba tuh nggak peduli dari latar belakang keluarga kamu seperti apa, latar belakang ekonomimu seperti apa. Saya dari keluarga yang papa mamanya nggak bercerai. Kan ada orang bilang kan orang narkoba yang kena narkoba tuh karena broken home gitu kan. Nggak, papa mama saya nggak bercerai. Tapi kok saya kena? Oh, orang narkoba mah, orang yang kena narkoba itu biasanya yang dia sekolahnya bergajulan, nakal dan yang lainnya. Enggak, saya berprestasi loh sekolahnya. Terus orang yang narkoba itu biasanya kenanya sama orang-orang kaya. Enggak, saya keluarga bukan orang kaya loh. Keluarga saya bukan keluarga yang dari latar belakang yang the have gitu, enggak. Kesulitan, mepet selalu. Tapi kok bisa kena? Dan narkoba itu sendiri sebenarnya enak atau enggak sih? Ya, ada orang bilang, kok orang bisa kena narkoba ya? Atau lu belum pernah kena aja sama narkoba. Narkoba tuh enak. Apa iya narkoba tuh enak? Nah, yang pertama orang yang kena narkoba tuh yang jelas karena dia punya masalah yang tidak terselesaikan di hatinya. Saya cerita sebelumnya kan bahwa saya punya masalah hubungan saya dengan papa saya jelek banget. Maka saya pernah bawa golok, saya mau bacok papa saya dan yang lainnya lah. Masalah itu tidak terselesaikan. Kemudian tadi ceritakan uang dan yang lainnya kan. Masalah yang tidak terselesaikan di hati.
Nah itu bisa jadi bom waktu bagi orang. Entah kapan meledaknya, nggak peduli sekali lagi latar belakang keluarga seperti apa, ekonomi seperti apa, pendidikan seperti apa, itu bisa kena ke siapapun juga. Nah kalau kita bilang narkoba enak, sebenarnya enak loh. Itu efek candunya kan. Iya. Ya? Tapi masalahnya kita jadi diperbudak. Nah ini yang bahaya. Saya makanya mau share juga, Jul, supaya apa ya sebutnya, Sobat Maestro ya, Sobat Maestro yang dengar podcast ini juga bisa tahu bahwa narkoba itu sebenarnya awalnya tidak enak. Saya mau cerita sedikit, spoil sedikit ya. Pada saat saya pertama kali pakai narkoba, itu jenis ekstasi, amfetamin. Itu ketika kita pakai narkoba, sebenarnya gak enak. Itu kepala sakit semua loh. Berat. Itu seperti ada ribuan semut yang menjalar ke kepala dan berat. Makanya harus goyangin. Nah ini dia yang jahatnya narkoba. Kalau orang pakai narkoba sendiri, langsung dia pasti tidak akan pakai lagi. Tapi masalahnya pakai narkoba selalu dengan teman-temannya. Dan teman-temannya ada yang disebutnya namanya bidan. Bidan itu apa nih? Nah bidan ini nih yang akan mengarahkan. Oh lu harus ketemu nih enaknya kayak gini. Jadi dia ngajarin nih, lu harus goyang, lu harus arahin ke sana. Nah itu dia. Begitu kita kena enaknya, itu yang meracuni atau mengubah otak kita. Itu yang membuat gini lah. Misalnya Julianto makan makanan, ketemu nih makanannya enak banget, super enak. Itu nyampe kan di memori otak. Betul. One day akan nyari lagi ya? Betul. Nyari lagi. Nah kira-kira seperti itu narkoba. Tapi sebenarnya efeknya jahat luar biasa. Oke. Kalau makanan cuma sekedar suka lah ya. Tapi kalau ini bisa membuat candu dan pengennya balik lagi. Dan kita gak mikir apapun, cuma mikir itu doang. Gitu. Dan akhirnya dia bisa menghalalkan segala cara. Menjadi orang yang suka bohong. Kemudian ya yang pasti karir hancur lah. Yang pasti karir hancur, keluarga hancur. Nah ini kalau saya bicara bongkar gila-gilaan mah ya sampai vulgar sebenarnya serem banget, Jol. Tapi intinya narkoba itu jangan pernah kita dekati sama sekali ya. Cukup kita ke asal aja ya. Dan jangan sampai terbujuk gini. Wah enak loh kalau ketemu enaknya kayak gini. Nah itu udahlah pokoknya lupakan saja. Nah 2010 saya nggak bisa cerita detail ya, tapi karena panjang sekali sih, ya, makanya perlu 2 hari 2 malam sebenarnya. Tapi intinya adalah bagaimana satu langkah besar itu bisa terjadi, perubahan itu yang terpenting kan. Nah sebenarnya gini, orang-orang selalu nanya sama saya, kok lu bisa bebas dari narkoba, tidak masuk rehab? Oke, tidak masuk rehab. Tidak masuk rehab. Saya dosing loh, saya dosis tinggi. Iya. Hampir setiap hari pakai dengan dosis yang tinggi. Terakhir saya pakai 5 butir sekali telan, kemudian yang dibakar-bakar gitu, yang diseduh bakar gitu, itu 1 gram sendirian. Yang biasanya 6-8 orang, saya 1 gram sendirian pakai. Itu sudah dosing. Kok bisa lepas tanpa rehab? Karena saya tahu ada kuasa di dalam firman Tuhan. Jadi 2010 itu dengan, kalau saya selalu sebut sampai sekarang, heaven's intervention, intervensi dari surga. Karena kalau enggak mungkin saya bisa balik. Nah sekarang orang mau debat tentang firman Tuhan, loh saya ngerti firman Tuhan kok. Saya kan ingat saya mantan pendeta dulu kan. Dan saya bisa balikin lagi gitu loh. Tapi di satu titik ya Tuhan yang bergerak sendiri, dia mengintervensi sendiri. Ya dengan gonjang-ganjing sampai saya kabur dari Cirebon, lari ke Bandung tengah malam tuh sama keluarga, sama anak, sama istri. Saya sudah punya anak 2 tuh waktu itu. Kabur ke Bandung. Nah di perjalanan dari Cirebon ke Bandung itulah saya bilang, Lord, enough is enough. Saya mau pulang, saya mau kembali ke Engkau. Saya kembali, saya bertobat. Saya di Bandung, di rumah adik saya di safe house lah. Saya minta maaf ke istri, orang tua, yang khususnya ke istri lah. Nah saya ke istri, saya cerita semua. Dalam hal saya sempat jatuh dalam perzinahan dan yang lainnya sampai narkoba. Berarti sebelumnya istri tidak tahu sama sekali? Tidak tahu. Sebenarnya tahu lah secara naluri wanita tuh jago banget loh. Betul. Radarnya tuh radar roh kayaknya. Pekahnya luar biasa gitu ya. Wanita seperti itu kan. Iya. Nah waktu saya terbuka, waktu saya minta maaf, istri saya nggak ngomong apa-apa. Cobaan bangkit berdiri. Ini kalau cerita saya pengen nangis jadi. Mengenang lagi masa itu ya. Istri saya cuma bangkit berdiri. Tanpa berbicara, dia tinggalin saya, dia pergi ke taman. Saya masuk ke kamar, istri saya di taman.
Dia nggak jawab dia maafi saya atau enggak. Sampai suatu ketika beberapa saat kemudian lah dia datang ke kamar, dia peluk saya dan dia bilang, dia manggil saya Koko. Nana ampuni Koko. Dan seperti janji nikah kita dulu, kita mau pegangan tangan untuk terus jalan sampai ke gunungnya Tuhan, dia bilang gitu. Nangis saya. Wow. Saya ngerti yang namanya anugerah pengampunan itu seperti itu. Gak layak diampuni. Iya. Tapi istri saya mengampuni saya. Dan dari titik itulah kemudian saya ke Semarang, saya ikut extension short gitu buat sekolah pelayanan lah seperti itu. Di situ pemberesan, saya baca Alkitab. Nah, makanya itu yang saya bilang, ada mujizat dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kan bukan sekedar tulisannya saja kan, tapi dia divine books ya, tulisan yang ilahi, itu yang mengubah. Karena Alkitab juga bilang kan, karena firman itu yang akan membersihkan. Saya nggak pakai obat untuk menawarkan atau detox dan yang lain, saya cuma baca Alkitab. Wow. Dan saya bilang, Tuhan, saya nggak mau balik lagi. Rehab bisa dikatakan dari Alkitab. Ya. Dan kalau ditanya berarti kesimpulannya bagaimana membuat tidak balik lagi, karena menemukan kasih pengampunan yang begitu luar biasa, itu datang dari Tuhan, tapi di dunia nyata yang bisa terlihat lahir dari seorang istri yang begitu luar biasa, yang mengampuni, yang tetap bergandengan tangan untuk maju ke depan bersama. Nah, harusnya Julianto ajak istri saya tuh. Harusnya ini. Wah, kita apakah bikin Maestro Channel untuk versi dari sudut pandang istri mungkin ya? Istri yang tersakiti sekian lama tapi memenangkan suaminya. Wow, luar biasa ya. Jadi mungkin yang sedang mengalami pergumulan juga gitu ya, yang sedang jauh daripada Tuhan dan dia meminta untuk diampuni. Berarti tugas kita juga untuk bisa mengampuni orang bersama pada kita, karena lewat pengampunan itu ada mukjizat besar yang menanti kita ya. Mukjizat yang dirasakan adalah Kak Hasan kembali ke jalan Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan kembali dan jauh lebih serius lagi akan pada Tuhan sekarang ya. Wow, ini sebenarnya masih banyak cerita yang terpotong sebenarnya, nggak bisa cerita banyak. Cuma karena waktu kita yang terbatas, kita harus akhiri sesi yang ini, tapi nggak apa-apa. Oh, sudah selesai nih? Sudah selesai ya. Sesi pertama sudah habis dan sebenarnya lebih banyak. Tapi nggak apa-apa ya. Di sesi yang kedua, aku masih punya waktu. Aku mau cerita. Berarti setelah mengalami pengampunan, setelah hidup baru kembali, apa yang Kak Hasan lakukan? Nah, ini juga menarik. Yang mau kita jadikan cerita dan jadikan kesaksian buat teman-teman semua. Jadi tetap bersama kami ya di 92,5 Maestro FM. Kita akan dengarkan cerita lagi yang lebih lengkap lagi di cerita Kak Hasan di sesi yang kedua.